saya Luciana dari Farmasi 2C akan menjelaskan tentang kation dan anion. Kation yang saya akan bahas adalah kation Ag+. Kation itu sendiri adalah ion yang bermuatan positif. Menurut sumber yang saya baca, yaitu jurnal tentang penentuan kadar argentum pada air minum dalam kemasan dengan spektrofotometer. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kadar argentum atau Ag+ yang terkandung pada air minum dalam kemasan 240 ml merek Aqua di PT Tirta Subayangkindo. Air sangatlah penting bagi kehidupan manusia, begitupun dengan logam argentum. Logam juga sering diartikan dengan barang yang padat dan berat yang biasanya selalu digunakan orang untuk alat-alat dapur atau untuk perhiasan, yaitu besi, baja, emas, dan perak. Padahal masih banyak logam lain yang penting dan sangat kecil serta berperan dalam proses biologis makhluk hidup. Contohnya air ion perak merupakan larutan yang mengandung ion dan koloid perak murni atau Ag+ yang dibuat dengan proses elektrolis arus listrik positif di dalam media air suling atau aqueous. Dalam proses elektrolis ini, atom perak akan melepaskan elektron ion perak yang secara aktif dapat melawan infeksi bakteri, virus, dan mikroba lainnya. Air ion perak dibuat dengan teliti menggunakan listrik arus arah voltase rendah, konstan, dan kutub bolak-balik sehingga menjamin terbentuknya partikel koloid dan ion perak dengan ukuran terkecil. Air ion perak terbentuk bening, sedikit pahit, tidak berbau, tidak mengandung zat beracun, tidak mengandung alkohol dan zat atau mineral tambahan lainnya. Air ion perak adalah antibiotik alami kuat yang efektif melawan bakteri, kuman, virus, dan jamur, dapat melindungi tubuh manusia dari berbagai infeksi dan memicu pertumbuhan sel baru. Alat yang kita gunakan adalah spektrofotometer. Sesuai dengan namanya, alat yang terdiri dari spektrofotometer dan fotometer. Spektrometer menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang tertentu, dan fotometer adalah alat untuk mengukur intensitas cahaya dan ditransmisikan atau yang diabsorpsi. Jadi, spektrofotometer digunakan untuk mengukur energi secara reaktif jika energi tersebut ditransmisikan. Kemudian untuk alat dan bahan, alat yang kita gunakan adalah kupe 10 ml, gelas ukur 50 ml, Erlenmeyer 100 ml, Erlenmeyer 50 ml, dan spektrofotometer DR 2800. Untuk bahan-bahannya, sampel air minum dalam kemasan, reagen silver 1 atau asam sitrat, reagen silver 2 atau 1 metil 2 pirolidon, dan reagen natrium tiosulfat. Untuk prosedur kerja, pertama, tuangkan sampel sebanyak 25 ml ke dalam labu Erlenmeyer 50 ml. Tambahkan 1 bungkus reagen serbuk natrium tiosulfat ke dalam labu Erlenmeyer 50 ml untuk menghilangkan argentum yang terdapat pada sampel. Tekan time, kemudian pilih 2 menit, kemudian tekan OK. Kocok larutan belangko selama 2 menit, karena suatu reaksi akan terjadi selama 2 menit. Kemudian, ketika waktu berakhir, segera tuangkan 10 ml larutan belangko ke dalam kupet sampai garis batas 10 ml. Larutan belangko yang telah dimasukkan ke dalam kupet dikeringkan bagian luarnya dengan tisu. Kemudian langsung dimasukkan ke posis kupet yang berada pada spektrofotometer DR 2800. Tekan 0 akan menunjukkan 0,000 mg per liter Ag. Sampel yang telah dimasukkan ke dalam kupet 10 ml dikeringkan bagian luarnya dengan tisu. Kemudian langsung dimasukkan ke posisi kupet yang berada pada spektrofotometer DR 2800. Tekan read dan hasilnya dalam bentuk miligram per liter Ag. Untuk pembahasan, senyawa argentum yang berfungsi sebagai desinfektan dalam sterilisasi kemasan, antisipan, dan bahan resisten pengembal air terhadap mikroba selama proses produksi dilakukan. Penentuan kadar argentum pada air minum dalam kemasan 240 ml perak aqua dengan menggunakan spektrofotometer DR 2800 pada panjang gelombang 560 nm.
Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan pada variase waktu produk, yaitu 4 jam sekali dalam satu hari, di mana analisis dimulai dari pukul 8 sampai pukul 4. Hasil analisis yang telah dilakukan selama 5 hari diperoleh kadar argentum pada air minum dalam kemasan 240 ml. Tingginya kadar argentum disebabkan karena adanya suhu, di mana semakin dingin suhu, maka akan semakin tinggi kadar argentum, begitu juga dengan sebaliknya. Kadar argentum yang diperoleh masih memenuhi standar kandungan argentum dalam air minum yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan. Jika kadar argentum pada pabrik melebihi dari ambang batas yang ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan, yaitu 0,050 ppm, maka pabrik akan segera melakukan pemberhentian pada produksi yang sedang berlangsung dan akan segera diset ulang mesin katadin. Kadar argentum yang melebihi kemungkinan disebabkan oleh tingginya suhu kamar dan tidak stabilnya arus listrik yang dibebankan oleh sistem pabrik. Untuk kesimpulan, kadar argentum yang diperoleh pada air minum dalam kemasan 240 ml merek Aqua PT Tirta Sibayangkindo selama 5 hari perkiraan tanggal 20 rata-rata 0,016 ppm, tanggal 21 0,016 ppm, tanggal 22 0,015 ppm, dan tanggal 23 0,016 ppm, tanggal 24 rata-rata 0,017 ppm. Selanjutnya kita akan membahas tentang anion. Anion itu sendiri adalah ion yang bermuatan negatif. Bedanya dengan kation dengan anion, kalau kation ion yang bermuatan positif dan anion ion yang bermuatan negatif. Anion yang saya akan bahas adalah anion C2O5 negatif 2 atau bisa disebut asam oksalat. Menurut sumber yang saya baca, yaitu jurnal tentang pengurangan kadar oksalat pada umbi talas dengan bantuan arang aktif pada metode pengukusan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan arang aktif pada umbi talas yang dikukus terhadap penurunan kadar oksalat atau total oksalat, asam oksalat, dan kalsium oksalat yang berimplikasi pada kenaikan kalsium. Yang kedua, penelitian ini juga bertujuan untuk menentukan konsentrasi terbaik arang aktif yang harus ditambahkan pada umbi talas agar diperoleh hasil yang maksimum. Pendahuluan, talas merupakan umbi-umbian yang memiliki nilai ekonomis tinggi karena hampir sebagian besar tanaman talas dapat dikonsumsi oleh manusia. Talas juga mengandung mineral seperti Ca, Fe, dan P yang cukup tinggi dibandingkan umbi-umbi lainnya, terutama kandungan kalsiumnya. Salah satu kendala pemanfaatan umbi talas adalah adanya senyawa antinutrisi berupa oksalat. Oksalat terdapat dalam dua bentuk, yaitu asam oksalat dan kalsium oksalat. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu yang pertama bahan. Saya gunakan umbi talas bentul yang diperoleh di Pasar Anyar, Bogor. Bahan lain yang digunakan adalah Aquades, Aquadenin, H2SO44N, KMNO4 0,0892N, dan asam nitrat. Sementara untuk alat yang digunakan dalam penelitian adalah spektrofotometer serapan atom atau AAS, buret, sentrifuge, beker gelas, magnetic stirrer, panci, pipet volume, timbangan analitik, kompor, dan kertas saring. Untuk prosedur kerjanya, prosedur analisis kadar asam oksalat. Yang pertama, kandungan oksalat terlarut dalam umbi talas dianalisis menggunakan polimeter dengan sedikit modifikasi. Umbi talas yang telah dikupas dan diparut kemudian ditimbang sebanyak 25 gram. Putaran kemudian dilarutkan dalam 100 ml air panas. Kemudian dihomogenkan menggunakan magnetic stirrer 15 menit. Hasil filtrat kemudian disentrifugasi untuk memisahkan antara natan dan supernatan.
Ambil bagian supermatanya, kemudian tambahkan dengan H2SO4 4N sebanyak 10 ml. Setelah itu, dititrasi dengan larutan KMNO4 0,0892N. Proses titrasi dihentikan apabila larutan telah berubah warna menjadi merah muda. Secara keseluruhan, untuk pertama kali, kemudian volume KMNO4 yang digunakan dicatat sebagai volume titrasi dan nilai titrasi konvensi menjadi nilai kandungan oksalat yang terlarut dengan rumus sebagai berikut. Volume titrasi mili dikalikan konsentrasi KMNO4N dikalikan Be oksalat dikalikan 1000 dibagi berat sampel. Untuk hasilnya, perlakuan terbalik terjadi pada T4 dengan kadar oksalat terendah yaitu 36. Koma guys. Untuk hasil dan pembahasan, perlakuan terbalik terhadap pada T4 dengan kadar oksalat terendah yaitu 36,08 kurang lebih 15,341 ppm. Semakin tinggi kadar konsentrasi arang aktif yang digunakan, maka semakin sedikit kadar asam oksalat pada umbi talas. Penurunan asam oksalat pada umbi talas disebabkan oleh adanya penambahan konsentrasi arang aktif. Arang aktif mempunyai kemampuan absorpsi yang tinggi. Arang aktif akan menyerap senyawa apapun yang mempunyai gugus fungsional sama dengan arang aktif, yaitu C sama dengan 0, C2 dan C2H. Kemudian untuk kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian tentang pengurangan kadar oksalat umbi talas dengan penambahan arang aktif pada metode pengukusan, maka diperoleh hasil bahwa penambahan arang aktif berpengaruh terhadap penurunan kadar oksalat yang berimplikasi pada kenaikan kadar kalsium umbi talas. Perlakuan terbalik terhadap pada konsentrasi penambahan arang aktif sebanyak 6%. Sekian untuk penjelasan tentang kation Ag+ dan anion C2O5 negatif 2. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.